Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Asti Ananda dari kelas 12 IPA 1 dari kelompok 1. Di sini saya mewakili teman-teman saya yaitu Anessa Fitri dan Samsa RB. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan hak waris dalam Islam. Pengertian dari waris sendiri ialah kata waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang mana waris yarisu wirsan yang artinya adalah berpindahnya harta seseorang yang sudah meninggal kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 16 yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung. Dan kami telah diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini karunia yang nyata. Lalu di sini ada tujuan pembagian waris, yaitu yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Dan yang kedua, agar terwujudnya keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Dan yang ketiga, agar memiliki harta secara halal, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kemudian, dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak sesudah itu. Sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Hukum pembagian ahli waris atau mempelajari ilmu faraid, ini hukumnya fardu kifayah yang mana kewajiban hanya bagi sebagian umat Islam yang mempelajarinya. Namun apabila tidak seorang pun dari umat Islam yang mempelajarinya, maka semua umat Islam berdosa. Dasar hukum bagi Islam dalam mempelajari ilmu waris adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran, lalu ajarkanlah kepada umat manusia. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan kepada manusia. Sesungguhnya saya adalah orang yang akan direnggut. Maksudnya yaitu mati. Dan sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan menyeruak hingga dua orang akan bertengkar tentang pembagian harta waris. Maka mereka berdua tidak akan menemukan seorang pun yang sanggup memutuskan perkara tersebut. Hadis riwayat Hakim. Kemudian ada sebab-sebab memperoleh harta waris, yaitu yang pertama, hubungan keturunan atau nasab. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada pula hak bagian dari kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada hukum pernikahan atau musyawarah. Kemudian yang ketiga, hukum seiman dan seagama. Lalu sebab-sebab terhalangnya harta waris, yaitu yang pertama pembunuhan, yang kedua murtad atau kafir, dan yang ketiga budak. Untuk saat ini budak sudah tidak ada. Kemudian pembagian ahli waris sesuai ketentuan dalam Islam, yaitu yang pertama ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya. Dan yang kedua, ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Kemudian cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris atau faraid. Ketentuan sebelum pembagian harta waris. Ahli waris harus menunaikan wasiat, kemudian membayar hutang kedua orang tuanya atau seseorang yang sudah meninggal, lalu membayar zakat. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah waris. Nah, di sini ketentuan hak waris dibagi menjadi dua ya, yaitu berdasarkan dari jenis kelamin dan berdasarkan dari dekat atau jauhnya jarak kekerabatan. Baik dari kalangan laki-laki atau perempuan dan kerabat dekat atau hanya 5 golongan yang dapat berhak mendapatkan harta waris tersebut, yaitu yang pertama suami atau istri, yang kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan, keempat ibu, dan yang kelima ayah.
Dan yang ketiga, menentukan rincian dan jumlah harta waris. Keempat, ada menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Tujuan menentukan kelipatan terkecil sendiri yaitu agar semua jumlah pembagian harta waris itu dapat dibagi dengan rata. Nah, kemudian ada hikmah pelaksanaan dalam Islam, yaitu yang pertama, memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa. Kemudian yang kedua, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat, memelihara keutamaan keluarga. Dan yang kelima, mewujudkan syiar Islam. Kemudian ada perilaku yang dapat diambil dari proses pembagian harta waris. Di antaranya yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepentingan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menyadari bahwa kedudukan harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam pembagian harta. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari fitnah dari harta yang dimilikinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.